Kita memiliki pekerjaan yang baik sehingga kita akan berusaha melakukan apapun untuk pekerjaan kita. Itu bagus. Namun jika sampai mengorbankan ibadah kita kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi berhala bagi kita. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita masuk ke Yesaya pasal yang kedua. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi di Yesaya pasal 2 adalah menceritakan tentang akhir zaman, dan ketika dalam situasi akhir zaman itu Tuhan itu menjadi hakim dan wasit. Kita tahu ya bagaimana seorang wasit kalau kita membayangkan di lapangan bola begitu. Wasit itu menentukan jalan pertandingan dan memberikan penghukuman, kartu merah atau kartu kuning. Nah, demikian juga Tuhan berbicara kepada Yesaya bahwa ketika dia menjadi wasit, maka dia juga sekaligus menjadi hakim bagi bangsa-bangsa. Dan semua bangsa itu termasuk bangsa Israel. Di sini Tuhan menunjukkan bagaimana kesalahan dan juga kegagalan bangsa Israel. Apa saja dosa dari mereka? Yang pertama adalah tentang kesombongan. Kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-17. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi dua kali Yesaya menuliskan tentang hal yang sangat penting, di highlight begitu ya. Manusia yang sombong itu akan direndahkan pada hari penghakiman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel ini betul-betul sudah sombong karena mereka ingin menyamai dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13 digambarkan seperti pohon aras dan terbantin yang berdiri tegak seakan-akan dia ingin menembus ke langit. Jadi masih ingat ya dengan peristiwa Menara Babel, mereka kayak seperti tinggi, lurus ke atas dan ingin menyamai dengan Tuhan. Nah, hal ini kenapa mereka menjadi sangat sombong dan ingin menyamai dengan Tuhan? Karena kita bisa melihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-hala. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Jadi, bangsa Israel memiliki segala-galanya sehingga dia tidak butuh lagi Tuhan. Mereka cukup menyembah kepada berhala supaya harta yang mereka miliki tidak pernah habis-habisnya. Jadi Yesaya betul-betul memperlihatkan bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Dan apa yang akan terjadi dengan mereka di hari penghakiman, mereka akan direndahkan. Bahkan mereka akan mengalami satu ketakutan sampai mereka bersembunyi di gua-gua. Apa yang mereka miliki itu akan habis lenyap. Dan di ayat yang kedua sebuah refleksi ya. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Di sini Yesaya ingin menekankan bahwa pada hari penghakiman nanti, engkau tidak akan bisa berharap dengan manusia, dan engkau hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jadi sahabat, pada hari ini kita renungkan ya, apa yang kita miliki kadang-kadang itu membuat kita menjadi berhala dan kita melupakan Tuhan. Kita memiliki pekerjaan yang baik sehingga kita akan berusaha melakukan apapun untuk pekerjaan kita. Itu bagus. Namun jika sampai mengorbankan ibadah kita kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi berhala bagi kita. Atau harta yang kita miliki, atau kedudukan, pencapaian apapun yang kita miliki pada saat ini, itu kadang-kadang membuat kita merasakan bahwa saya tidak butuh Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berarti, Tuhan itu tidak seperti tidak melakukan apa-apa. Semua yang saya capai pada saat ini seolah-olah adalah karena hasil usaha dan kerja keras saya. Oleh karena itu sahabat, pada hari ini mari kita renungkan kembali ya, bahwa
Pada hari penghakiman, orang yang sombong, orang yang merasa tinggi, itu akan direndahkan. Pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang kelima dikatakan, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Jadi sahabat sekalian, mari kita berjalan dalam terang Tuhan, supaya hidup kita semakin mengandalkan Tuhan hari demi hari. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini, tetap di dalam terang Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.